Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Edwin Service. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya di tengah bencana pandemi COVID-19 ini ya. Nah ini kita barang-barangnya sudah datang nih ya. Kita mau melakukan perakitan ini ya. Komputer spek kantor lengkap dengan monitor dan keyboard dan mouse. Pokoknya tinggal pakai ya. Kita nanti akan rakit ini, tapi sebelumnya kalau ada yang mau nyawer ya buat beli kopi, caranya gampang banget. Tinggal kalian klik di deskripsi, klik link sawerannya, kemudian kalian isikan semua yang di situ, pilih metode pembayaran, selanjutnya akan dialihkan seperti ini, dan klik lanjut, dan yang terakhir tinggal bayar. Oke, terima kasih sekali buat kalian yang udah nyawer ya. Yang lainnya yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Ini kita punya motherboardnya, motherboard H61 Redwoods ya. H61 adalah chipset motherboard untuk kita semua. Dari kalangan bawah sampai kalangan menengah ya. Iya, ini motherboard yang umum sekali digunakan ya. Ini saya baru pertama kali mencoba motherboard ini ya, tipe atau merek Redwoods ini ya, H61. Spesifikasinya ada 2 buah slot RAM ya, 2 buah PCIe ya, standarnya motherboard MATX lah. Pada rakitan kali ini kita gunakan Core i3 generasi 3. Jadi ini adalah spek kantor yang dipesan untuk maksud saya untuk apotek ya, untuk apotek. Tapi ini yang aneh kok, ini segelnya kok ya di tengah lubang gitu. Ya pasti rusak tuh segelnya ya kan. Segelnya ada di tengah lubang begitu. Nah, kita pasang prosesornya sudah, lalu kita pasang fan-nya ya. Kita paskan seperti ini, lalu kita tekan sampai penguncinya itu tembus ke bawah gitu ya. Nah, untuk kabelnya kita lilitkan ke sampingnya sebelah sini, jadi biar terlihat rapih gitu ya. Nah seperti ini, kita belokkan, kita masukkan seperti ini ya. Nah kita colokkan di sini. Nah oke, sudah siap. Motherboard H61, kemudian prosesornya Core i3 generasi 3. Nah kita rapikan lagi supaya tidak nyangkut ya, soalnya kalau nyangkut nanti akan berisik ya. Nah ini RAM-nya kita gunakan Sky Hynix 8GB DDR3 ini ya, single channel ya. Jadi kita pasangkan di sebelah sini. Oke, siap. Nah setelah selesai, kita buka ini dia casingnya. Masih kita gunakan Faro Turbine X5 ya. Pada rakitan yang sudah saya pernah upload kemarin, yang rakitan 10 juta yang untuk pekon itu ya, itu juga menggunakan casing ini ya. Casingnya murah, sudah dapat bonus 2 fan RGB yang gede ya, 12 cm. Terus ada side panelnya itu menggunakan akrilik ya, walaupun bukan tempered glass tapi ya lumayan lah ya, biar kelihatan agak modern dikit gitu ya. Nah ini kita coba dulu. Side panel kanan kirinya akriliknya sudah saya lepas, dan sekarang kita tinggal atur kabelnya ya. Ini kabel dari front panelnya kita tembuskan ke belakangnya seperti ini. Jadi nanti rakitan kita biar kelihatan rapih gitu ya, bersih gitu ya, nggak banyak kabel yang mengganggu di dalam body atau mengganggu saat kita merakit ya. Jadi kita taruh di belakang semua gitu ya, namanya istilahnya kabel manajemen ya. Nah untuk power supply kita gunakan power supply standar bawaan casing ya. Ini power supply bawaan casing SPC ya. Saya dulu pernah ngerakit casing SPC dan power supply-nya ini masih baru ini ya, copotan dari casing yang baru. Jadi power supply-nya juga masih baru ini ya. Yang pertama kita pasang power supply di casing, selanjutnya kita pasang back panel dari motherboardnya. Kita pasangnya dari bawah, dari dalam, lalu kita dorong ke luar gitu ya.
dipaskan sampai dia benar-benar tidak bisa lepas lagi ya, kenceng ya. Nah, kalau misal pun itu dia goyang-goyang nggak masalah, nanti kan kedorong dari motherboard ini, nanti dia kenceng ya. Nah, ini kita pasangkan motherboardnya, disesuaikan dengan lubang bautnya ya. Kalau lubang bautnya belum pas, nanti bisa dipaskan, kita pasang lagi dudukan bautnya gitu ya. Nah, ini seperti ini. Ini untuk colokan HDMI-nya belum terbuka ya, ini kita buka aja seperti ini ya. Kita bengkokkan seperti ini. Ini juga colokan untuk kabel LAN-nya, LAN port-nya juga tertutup ya. Nah, ini kita dapat bonus bawaan kabel SATA dari motherboard cuma 1 buah ternyata. Nah, ini kita colokkan ke port SATA. Kita mulai dari angka yang paling kecil ya, SATA 0, SATA 1, SATA 2, SATA 3, biasanya begitu. Kita lihat aja angkanya yang paling kecil yang mana gitu ya. Untuk storage-nya saya gunakan SSD ya, RX7. SSD 240 GB ya. Ini SSD yang mereknya murah ya, RX7. Tapi ya masih oke sih. Masih oke lah untuk spek kantor. RAM 8 GB, Core i3 generasi 3, SSD. Wah, ini harganya ini sekitar 3 jutaan, lengkap dengan monitor dan keyboard serta mouse ya. Nah, ini kita sudah pasang semua kabel-kabelnya. Kabel front panel di sini akhirnya ya kita pasang SSD-nya menghadap ke sana karena biar kabelnya itu rapi ya. Jadi kabel SATA-nya itu ke belakang lalu tembus ke depan. Nah, kurang lebih begini. Nah, ini monitornya Faro 15 inch ya. 15,6 inch tepatnya ya. Monitor Faro. Ya monitor standar lah ya, HD, belum full HD sih. Bisa dipaksain full HD tapi nanti jadi fontnya nggak kelihatan. Terus selanjutnya kita buka, ini ada keyboard dan mouse-nya ya, bundled ini ya. Ternyata lengkap juga ya, ada clock speed-nya, ada voltage-nya, ada temperature-nya juga. Dan ini sudah support UEFI ya, sudah support UEFI loh. Ya oke. Kita lihat Core i3 3240. Nah, seperti ini tampilannya ya. Nah, ini kita pasang dulu akriliknya ya biar tambah ganteng ya. Ini kita klentek dulu. Nah, kita klentek, ini ada plastiknya ini ya. Ya biar kincelong ya. Cuman kalau akrilik ya begini ya, gampang gores ya kalau akrilik ya. Jadi makanya harus berhati-hati ya untuk membersihkannya juga. Jangan sembarangan karena nanti dia terlihat sekali kalau bekas gores gitu ya. Ya namanya juga casing harga 300 ribuan ya. Nah, seperti ini kita paskan lalu kita pasang ya. Nah, ini dia tampilannya ya. Lengkap ya, 3 jutaan saja. Tidak sampai 4 juta ini bro. RAM 8, Core i3, SSD 240 GB. Terus monitornya ya baru, keyboard dan mouse-nya juga baru. Oke, semoga menginspirasi. Tetap dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe.